Selamat siang, berjumpa kembali kita pada kelas Media Convergence atau Konvergensi Media pada hari ini, Senin 30 Maret 2020. Hari ini kita akan membahas tentang eh, bagian dari konvergensi media, yakni citizen journalism atau jurnalisme warga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tiga hal penting pada pewarta warga atau citizen journalism, yaitu jurnalisme warga, objektivitas jurnalisme warga, kelayakan berita. Bagaimana itu? Mari kita bahas. Kemunculan jurnalisme warga. Kegiatan warga dalam membuat, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi tentang pelbagai kegiatan dan isu di daerahnya merupakan perkembangan yang menggembirakan. Sebelumnya penyebaran informasi terpusat di tangan media massa komersial. Kini, berkat perkembangan teknologi informasi, warga juga mampu melakukan hal yang serupa. Warga juga dapat menjadi anjing penjaga dalam tanda kutip atau watchdog saat media arus utama tidak berfungsi secara maksimal karena kepentingan pemilik media dan kepentingan politik yang ada. Jurnalisme warga tidak perlu risau dengan tekanan kepentingan ekonomi, kekuasaan, ideologi maupun jumlah tiras. Pewarta dapat merekam peristiwa apapun di daerahnya dan menyebarkannya. Kontrol utama dari jurnalisme warga ada dua, yakni yang pertama adalah aturan yang mengatur kegiatan pers, baik cetak maupun elektronik, dan kedua adalah masyarakat itu sendiri. Jika beritanya dipercaya, masyarakat akan mendukung. Namun jika tidak dipercaya atau tidak akurat, masyarakat akan meninggalkannya, sehingga tercipta seleksi alam dari masyarakat atau khalayak. Pengetahuan lokal. Masyarakat sebagai konsumen media cenderung memiliki informasi global dibanding informasi lokal. Mereka mampu menyebutkan nama sungai terbesar di dunia dibanding nama sungai di daerahnya. Sebagian besar warga mulai acuh dengan lingkungannya. Jurnalisme warga mengajak warga menengok kembali pengetahuan yang dekat dengan lingkungan mereka. Melalui suara komunitas, banyak khasanah lokal muncul di ruang publik, mulai dari makanan tradisional, kesenian, budaya, dan gagasan-gagasan baru. Pewarta warga juga mendorong keragaman konten dalam dunia media massa. Tentang memelihara ingatan. Tanpa dukungan dokumentasi, pelbagai peristiwa akan cepat terlupakan. Tanpa ada sejarah, warga dapat jatuh ke lubang yang sama. Nah, jurnalisme warga merupakan metode mendokumentasikan peristiwa lokal sehingga menjadi penjaga ingatan agar warga bersikap kritis terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Kalau kita boleh meminjam istilah filsuf Milan Kundera, jurnalisme warga adalah politik memelihara ingatan dan melawan lupa. Objektivitas jurnalisme warga. Pertama-tama kita membahas dari sisi efektivitas jurnalisme warga. Setiap warga merekam peristiwa dengan segi atau sudut pandangnya sendiri. Meski objeknya sama, berita yang dihasilkan dapat berbeda. Itulah sebabnya tidak ada satu pewarta pun yang dapat menulis secara objektif 100%. Lalu, di mana konsep objektivitas diletakkan dalam dunia jurnalisme? Debat tentang apa itu objektivitas memang panjang dan melelahkan. Awalnya berita dianggap objektif bila si pewarta bertindak sebagai penonton dan melaporkan fakta atau kegiatan yang diliput. Pewarta tidak diperbolehkan berpihak dalam mengumpulkan dan menyajikan fakta. Pewarta adalah pengamat yang netral. Objektivitas diraih melalui liputan yang berimbang, tidak bersebelah dan akurat. Nah, objektivitas dalam jurnalisme warga lebih menekankan sisi keadilan berita. Menurut Iswara, keadilan dalam berita akan terpenuhi apabila pertama, berita itu lengkap. Pewarta tidak diperkenankan mengabaikan fakta yang penting. Berita harus sesuai. Pewarta tidak boleh memasukkan informasi yang tidak sesuai. Ketiga, berita harus jujur. Pewarta tidak adil bila secara sadar maupun tidak membimbing pembaca ke arah yang salah dan menipu. Keempat, berita harus lugas dan terus terang. Berita menjadi tidak adil apabila pewarta menyembunyikan prasangka atau emosinya di balik kata-kata halus
yang justru mengaburkan makna yang sesungguhnya. Pemeriksaan data. Kovac dan Rosenstiel berpendapat pemeriksaan atau verifikasi merupakan inti dari jurnalisme. Proses verifikasi bersandar pada 5 prinsip, yaitu: pertama, jangan menambah atau mengarang apapun. Kedua, jangan menipu atau menyesatkan pembaca. Ketiga, bersikaplah terbuka dan jujur tentang metode dan motivasi Anda dalam melakukan peliputan. Keempat, bersandarlah pada peliputan Anda sendiri dan bersikaplah rendah hati. Kedua begawan jurnalisme tersebut di atas menawarkan 4 metode dalam melakukan verifikasi. Pertama, penyuntingan secara skeptis. Penyuntingan harus dilakukan baris demi baris, kalimat demi kalimat, dengan sikap skeptis, banyak pertanyaan, banyak gugatan. Kedua, memeriksa ketepatan atau akurasi. Dan ada 7 pertanyaan yang dapat membantu pewarta dalam memeriksa ketepatan tulisan mereka. Apa saja itu? Mari kita lihat. 7 pertanyaan yang dapat membantu pewarta dalam memeriksa ketepatan tulisan mereka yaitu: pertama, apakah teras berita sudah didukung dengan data-data penunjang yang cukup? Kedua, apakah Anda sudah mengecek ulang, menghubungi atau menelepon semua nomor telepon, semua alamat atau situs web yang ada dalam berita Anda? Apakah penulisan nama dan atribut sudah tepat? Ketiga, apakah materi latar belakang laporan Anda sudah lengkap? Keempat, apakah laporan itu sudah mengungkapkan semua pihak terlibat? Apakah semua pihak sudah diberi hak untuk berbicara? Kelima, apakah laporan itu berpihak atau menghakimi salah satu pihak? Adakah pihak yang kira-kira tak suka dengan laporan itu lebih dari batas yang wajar? Keenam, apakah ada yang kurang? Ketujuh, apakah semua kutipan akurat dan diberi keterangan dari sumber yang mengatakannya? Apakah kutipan-kutipan itu mencerminkan pendapat dari yang bersangkutan? Dan yang ketiga adalah jangan berasumsi. Jangan mudah percaya pada sumber-sumber resmi. Pewarta harus mendekat pada sumber-sumber utama sedekat mungkin. Buat 3 lingkaran konsentris. Lingkaran paling luar berisi data-data sekunder, terutama clipping media lain. Lingkaran lebih kecil adalah dokumen-dokumen seperti laporan pengadilan, laporan polisi, laporan keuangan. Nah, lingkungan terdalam adalah saksi mata. Keempat, peristiwa fakta dengan menggunakan pensil berwarna. Tetapkan setiap warna pensil menunjukkan tingkat ketepatan fakta dalam tulisan Anda. Periksalah baris per baris, kalimat per kalimat secara teliti. Pemeriksaan data adalah inti kerja pewartaan. Tentang kelayakan berita. Meskipun urusan berita berkaitan dengan kepentingan publik, namun tidak semua peristiwa publik layak diberitakan. Suatu peristiwa layak diberitakan bila mengandung nilai berita. Secara umum, sebuah peristiwa dianggap memiliki nilai berita bila mengandung unsur kedekatan, berakibat pada banyak orang, kebaruan, sisi kemanusiaan, besaran, dan pengembangan diri. Mari kita bahas lebih lanjut. Kedekatan. Peristiwa yang terjadi di lokasi yang dekat dengan khalayak pembaca perlu diberitakan. Kedekatan peristiwa bisa diukur secara fisik maupun emosional. Kedekatan fisik diukur dari jarak geografis dan mungkin bisa dirasakan secara langsung oleh pembaca. Sedangkan kedekatan emosional diukur melalui hubungan ketertarikan, minat, dan kepedulian. Kedekatan emosional bisa mengabaikan jarak geografis. Biasanya kedekatan jenis ini terbentuk karena persamaan, kesetiakawanan, kepercayaan, kebudayaan, kesukuan, profesi, minat, dan kepentingan. Berakibat pada banyak orang. Peristiwa yang menimbulkan dampak pada banyak orang layak diberitakan. Misalnya kenaikan harga bahan BBM, pemberlakuan undang-undang tertentu, perbajakan yang baru, dan peristiwa lain yang memiliki dampak langsung pada masyarakat banyak penting diberitakan. Selain itu, kejadian yang mengancam kehidupan manusia seperti tindak kekerasan, bencana alam, dan penyakit
seperti corona juga layak diberitakan. Kebaruan, peristiwa yang baru terjadi atau suatu temuan baru penting disebarluaskan. Namun kriteria peristiwa baru bisa berbeda dengan tergantung periode terbit media seperti harian, mingguan, bimingguan, bulanan. Peristiwa 2 hari yang lalu tidak memiliki nilai kebaruan bagi media harian. Namun media mingguan atau bulanan bisa menganggapnya baru. Peristiwa lampau juga dapat dianggap baru apabila ia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi kekinian. Misalnya pemberitaan pemilihan umum 2009 tidak dapat dilepaskan dari peristiwa pemilu 2004 dan pemilu 99. Ketiganya memiliki hubungan erat, yaitu pemilu yang diselenggarakan setelah lengsernya kepemimpinan rezim Soeharto. Sisi kemanusiaan. Suatu peristiwa yang mampu menyentuh perasaan manusia biasanya sangat layak diberitakan. Peristiwa yang memancing empati biasanya menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa. Maksud dari pembuatan berita ini adalah untuk mengajak para pembaca untuk berempati atau menarik suatu pelajaran kemanusiaan yang penting dari subjek berita. Besaran, kejadian menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan banyak orang. Begitu juga dengan kejadian yang dari segi jumlah sangat menarik perhatian publik. Misalnya kecelakaan bus yang menyebabkan 50 orang penumpangnya tewas, layak diberitakan. Berita ini layak dari kecelakaan sebuah mobil masuk jurang menewaskan 2 orang penumpangnya. Lebih layak lagi yang bus mencelakakan 50 penumpang dibanding cuman sebuah mobil masuk jurang dan hanya 2 orang yang meninggal. Suatu berita tidak harus memenuhi semua kriteria di atas. Namun semakin banyak nilai yang melekat dalam suatu peristiwa, maka nilai beritanya makin tinggi. Misalnya peristiwa meletusnya Gunung Merapi yang menewaskan ratusan orang, menyebabkan bencana banjir lahar dingin, dan menghancurkan mata pencarian ribuan penduduk adalah peristiwa yang memenuhi semua nilai berita. Yang terakhir adalah tentang pengembangan diri. Peristiwa menambah pengetahuan pembaca untuk memperbaiki kedudukan ekonomi atau sosial, semacam peluang akibat perkembangan perdagangan, peluang lapangan pekerjaan, atau petunjuk untuk menambah pendapatan. Untuk pengembangan diri penting agar dunia pewartaan mendorong pembacanya untuk mencoba hal baru, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya kita boleh melanjutkan diskusi. Sekian dan terima kasih.